Halo rekan-rekan mahasiswa mata kuliah komunikasi inovasi dimanapun Anda berada. Setelah Anda membaca modul 1 mengenai apa itu komunikasi inovasi, lalu hambatan-hambatannya, lalu strateginya, selanjutnya juga ada difusi inovasi. Kali ini saya ingin menjelaskan secara singkat apa itu pengertian dari komunikasi inovasi beserta contoh di sekitar kita. Baik, mungkin kita mulai dari pengertian komunikasi inovasi itu sendiri ya. Komunikasi inovasi itu sendiri merupakan kebutuhan nyata nih di era saat ini. Hal ini tentunya menyangkut perubahan besar pada kehidupan kita, khususnya di era digitalisasi saat ini yang dipenuhi oleh teknologi-teknologi canggih. Nah, komunikasi inovasi ini jika diartikan adalah upaya kita nih sebagai manusia untuk menyebarluaskan informasi, mengembangkan informasi, sehingga membentuk suatu pembaharuan atau yang disebut dengan inovasi itu sendiri. Secara sederhananya nih, komunikasi inovasi ini bagaimana cara kita untuk menyampaikan ide baru sehingga bisa diterima, dipahami, hingga nanti ide-ide tersebut bisa digunakan oleh orang-orang lainnya. Singkatnya nih, biar lebih bisa dipahami. Jadi, inovasi itu adalah sebuah ide. Nah, komunikasi inovasi itu adalah sebuah jalan tolnya untuk menghubungkan bagaimana cara ide tersebut bisa tersampaikan dengan baik kepada halayak umum. Fitrahnya kita nih sebagai manusia tentunya kita akan mengalami suatu perubahan-perubahan ya di kehidupan ini. Nah, perubahan ini mengharuskan kita untuk beradaptasi kepada lingkungan yang baru. Oleh karena itu, komunikasi inovasi ini menjadi penting di kehidupan sehari-hari kita. Jadi, mau tidak mau, kita harus melakukan komunikasi inovasi dalam konotasi yang baik. Nah, mungkin khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa di sini yang sudah berkecimpung di dunia kerja mungkin ya, baik itu di sektor swasta ataupun di sektor pemerintahan, kita diwajibkan untuk memiliki inovasi-inovasi atau komunikasi inovasi agar kita menjadi manusia yang maju atau karyawan yang maju, pekerja yang maju gitu. Bukan hanya untuk pekerja saja, tetapi juga pelaku komunitas ataupun organisasi ataupun mahasiswa-mahasiswa harus menjadi agen perubahan. Mengapa harus menjadi agen perubahan? Karena kita kan ingin unggul ya, ingin menjadi manusia yang unggul gitu. Sehingga komunikasi inovasi ini harus dilakukan sebaik mungkin di kehidupan masyarakat sekitar. Nah, kali ini saya ingin mengambil satu pendapat dari Sumarjo yang bisa teman-teman juga akses sebetulnya ya di modul 1. Nah, sikap dan perilaku manusia dalam menghadapi perubahan tantangan di kehidupan sehari-hari ini terbagi menjadi 4 kategori. Apa saja sih 4 kategori itu? Yang pertama ada apatis atau fatalis. Lalu yang kedua ada reaktif. Lalu yang ketiga ada proaktif. Dan yang terakhir keempat ada antisipatif. Nah, di sini saya ingin menjelaskan ya 4 kategori tersebut. Yang pertama ini ada apatis atau fatalis. Bagaimana sih sebetulnya orang yang bersifat apatis atau fatalis ini? Biasanya mereka tuh bersikap masa bodoh terhadap perubahan-perubahan di lingkungan atau inovasi-inovasi yang ada di dunia teknologi saat ini. Jadi mereka cenderung untuk karena merasa bahwa saya sudah benar, saya merasa oke dengan pendapat saya tidak ingin berkembang. Jadi biasanya mereka adalah orang-orang yang masa bodoh terhadap perubahan, seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah reaktif. Bagaimana sih orang yang memiliki sikap reaktif ini gitu? Nah, reaktif ini adalah orang yang ingin berubah ketika mereka mendapatkan sebuah ancaman. Jadi ketika sudah merasa terdesak dari berbagai sisi ini, biasanya orang-orang reaktif ini baru merasa ingin berubah, ingin berinovasi gitu, karena sudah terdesak dan mau nggak mau dia harus melakukan hal tersebut gitu. Jadi bisa dibilang mungkin perubahannya agak delay, agak terlambat gitu. Selanjutnya ada proaktif. Bagaimana ciri-ciri orang proaktif? Orang-orang proaktif ini merupakan sudah sigap gitu dalam menghadapi resiko-resiko yang ada. Nah, orang proaktif ini juga cukup aktif dalam berinovasi sehingga dia juga meminimalisir resiko-resiko yang ada di depan nanti. Selanjutnya yang terakhir ada antisipatif. Bagaimana sih sebetulnya orang yang antisipatif? Biasanya orang yang antisipatif ini mereka sudah jauh melihat ke depan. Bagaimana planning 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun hingga 10 tahun ke depan. Jadi mereka sudah punya backup plan biasanya ya untuk fenomena-fenomena yang terjadi ke depannya gitu. Jadi sudah satu tahap lebih maju orang-orang ini, orang-orang dengan kategori ini. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari komunikasi inovasi? Jadi kita ambil contoh konkret saja. Salah satunya ada dalam dunia pembangunan misalnya ya. Jadi peranan komunikasi inovatif ini merupakan suatu penghubung sebetulnya. Penghubung untuk memfasilitasi terjadinya konvergensi atau titik keselarasan
antara mungkin kalau pembangunan bisa diartikan sebagai pemerintah dengan rakyat gitu ya. Nah, agar terciptanya keselarasan yang sama, misalnya keinginan pemerintah adalah A, tapi sebetulnya rakyat tuh pengennya B gitu, ditengahi oleh komunikasi inovasi ini sendiri, sehingga menemukan titik temu di antara keduanya. Komunikasi inovasi ini merupakan penyampaian bahwa adanya pembangunan ini sebagai inovasi agar bisa mempermudah rakyat misalnya untuk mengakses jalan ini, untuk mengakses jalan yang di sana, di sini, seperti itu. Sehingga komunikasi inovasi ini merupakan proses dari pembangunan itu sendiri untuk perubahan sosial. Nah, mungkin di sini ada mahasiswa-mahasiswa Gen Z mungkin ya, yang sudah berkecimpung di dunia kerja juga. Mungkin agak kesulitan kali kalau misalnya kita menyampaikan bahwa konten-konten yang kita buat menggunakan platform-platform TikTok misalnya, Instagram, yang mungkin gen-gen sebelumnya tuh tidak familiar dengan hal tersebut. Kita tinggal sampaikan saja sebetulnya ya, berdasarkan data dan fakta. Misalnya, Pak, Bu, kita mau bikin konten TikTok nih. Misalnya dari mereka tuh biasanya agak lumayan ada penolakan gitu. Kenapa sih harus pakai media, kan sebetulnya kayak gini juga bisa biasa aja kayak gitu. Nah, kalian tuh tinggal mengungkapkan bahwa dengan digunakannya TikTok, biasanya engagement-nya itu biasanya lebih oke, insight-nya lebih oke, dan lebih diterima oleh khalayak luasnya itu lebih cepat gitu. Nah, itu kan berdasarkan data dan fakta. Terus kita juga bisa melihat brand-brand lain misalnya yang juga menggunakan TikTok. Nih, engagement-nya segini, insight-nya segini, mereka laku mungkin dalam sebulan berapa. Nah, itu merupakan salah satu bentuk komunikasi inovasi di dunia pekerjaan yang mungkin bisa dilakukan oleh generasi-generasi saat ini, memanfaatkan teknologi yang ada. Atau mungkin ya di perusahaan Anda gitu, komunikasinya tuh kok kaku banget gitu. Kalau misalnya meeting tuh harus ketemu langsung gitu, tatap muka gitu ya. Terus udah gitu komunikasinya kok top down banget antara atasan dan bawahan gitu. Nah, mungkin dengan komunikasi inovasi ini, adanya komunikasi inovasi ini bisa merubah hal yang kaku tersebut menjadi lebih fleksibel. Bisa rapat hybrid misalnya, terus menggunakan Microsoft Teams gitu yang lebih mudah diakses. Selanjutnya juga bisa juga menggunakan brainstorming dengan digital board ataupun memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Bentuk dari inovasi itu sendiri juga sebetulnya banyak ya sekarang. Mungkin ada perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan WFA. Nah, itu kan bentuk dari inovasi itu sendiri ya. Nah, komunikasi inovasinya itu juga masih terus berjalan dengan baik ya, karena bisa tetap kontak lewat WhatsApp. Meeting juga bisa via Zoom, Microsoft Teams, dan aplikasi-aplikasi lain lah ya. Dari cara segi presentasi juga sekarang visualnya sudah lebih oke, menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah lebih mudah digunakan mungkin ya untuk orang-orang saat ini. Bentuk dari komunikasi inovasi sendiri itu juga yang marak sekali ada sekarang adalah penggunaan AI. Siapa sih ya yang tidak menggunakan AI di kehidupan sehari-hari, baik itu sebagai mahasiswa, baik itu sebagai pekerja gitu ya. Pasti tidak asing lah ya dengan AI gitu. Kita tinggal ketik aja misalnya contoh makalah komunikasi inovasi, tinggal ada kan itu pasti langsung dibikin sama AI itu sendiri. Tapi sebagai manusia yang berakal ya, yang kita diberi akal gitu oleh Tuhan, sebetulnya agar kita terasah skill kita untuk memahami studi kasus yang ada gitu, jangan sampai kita salah menggunakan atau mengaplikasikan AI itu sendiri. Kita boleh kok mencari ide lewat AI gitu, menemukan jawaban lewat AI, tetapi kita juga harus melihat dampak buruknya nih bagi otak kita. Takutnya nanti kan kalau misalnya terus-terusan lewat AI tidak terasah ya otak kita. Jadi menurut saya penggunaan AI tidak apa-apa digunakan oleh kalian semua gitu ya. Tetapi penting juga untuk membaca kembali, kemudian dirangkum kembali, diparafrase kembali, lalu disampaikan oleh kalian dengan bahasa kalian sendiri, sehingga itu biasanya lebih mudah dipahami oleh orang-orang yang membaca. Contoh lainnya mungkin ya kalau yang bergerak di bidang UMKM nih, mungkin ada di sini yang bergerak di bidang UMKM. Kita menggunakan komunikasi inovasi lainnya lewat sosial media. Sebagai fitur-fitur ada tuh live streaming, biasanya orang-orang kan pada live tuh di TikTok, di Instagram juga bisa. Jadi kita memanfaatkan
digitalisasi saat ini, teknologi saat ini, untuk menghubungkan ide yang kita miliki dengan jalannya komunikasi inovasi yang ada. Nah, lalu komunikasi inovasi yang berhasil dan baik itu seperti apa sih? Bukan idenya yang canggih gitu ya, bukan idenya yang luar biasa, tetapi perlu dipahami akar dari hal tersebut, dari komunikasi inovasinya itu. Bagaimana kita mengkomunikasikan, menginformasikan bahwa ide itu bisa diterima dengan mudah, bisa diaplikasikan dengan mudah, sehingga ide tersebut bisa digunakan oleh orang yang menerima ide kita itu sendiri. Cukup sekian bisa saya sampaikan terkait komunikasi inovasi dan juga contoh-contoh konkret yang ada di kehidupan sehari-hari. Mungkin selebihnya kalian juga bisa membaca modul 1 terkait komunikasi inovasi, pengertian, difusi inovasi, hambatan-hambatan, dan lain hal sebagainya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi penghantar kalian untuk mengerjakan diskusi-diskusi yang ada, khususnya di diskusi sesi pertama. Perhatikan oleh Anda semua nih, due date-nya untuk sesi 1 ini tanggal 19 April. Berarti itu hanya membutuhkan waktu 1 minggu atau 7 hari. Usahakan ketika sudah dibuka nih forum diskusi ini, langsung mengerjakan sehingga bisa saya baca, saya nilai langsung. Jika ada yang membutuhkan revisi, saya akan memberitahu secara langsung. Jadi nanti Anda semua jika ada revisi dari saya bisa langsung dikerjakan, sehingga saya bisa memberikan nilai yang lebih baik lagi sebelum due date tiba. Karena nanti dari sistem sendiri akan menginput data, merangkum data, nilai yang paling besar yang saya nilai. Jadi dimohon untuk kerjasamanya agar teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswa untuk mengerjakan diskusi pada tanggal yang sudah ditetapkan oleh e-learning Universitas Terbuka. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya, dan juga bisa menghantarkan kalian untuk mengerjakan diskusi. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih dari saya. Semangat selalu. Sampai jumpa di forum diskusi dan juga tugas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.